Banyak orang yang milih bekerja freelance atau kerja lepas ya, ketimbang jadi pegawai tetap yang mungkin masuk tiap hari, tapi yang pasti absen tiap hari gitu ya. Mungkin mereka berpikir kalau freelance itu waktunya lebih fleksibel dan orientasinya bukan administratif, masuk tiap hari atau absen, tapi output atau hasil gitu ya. Jadi hasil pekerjaannya yang itu menjadi standarnya. Nah, sisa waktunya itu dipakai buat healing, buat leha-leha gitu, buat santai-santai nongkrong gitu. Tapi emangnya begitu? Yeah. Dengan begitu, calon klien atau perusahaan-perusahaan mau hire dia sebagai tenaga lepas gitu ya. Karena dilepas dengan sendiri, itu pekerjaannya sudah selesai A sampai Z. Udahlah, jadi hanya tinggal disesuaikan persoalan selera. Standar mutunya nggak bisa diragukan. Itu yang pertama ya, soal bahwa dia harus punya keahlian yang spesifik dan punya keahlian yang memiliki diferensiasi bagus dibandingkan orang lain gitu ya. Yang kedua, pada intinya, orang bekerja itu kan untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu ya kalau nggak untuk konsumsi, ya pasti untuk ditabung. Nah, karena itu ya, kalau dia sebagai freelance, itu sebaiknya supaya memaintain bahwa dia itu punya pemasukan yang rutin atau paling tidak setara dengan rutin gitu ya. Itu setidak-tidaknya dia harus punya buffer. Buffer apa yang dimaksud dengan buffer? Nah, buffer itu adalah jangan punya satu klien. Dia paling tidak harus punya dua minimum gitu ya. Karena force majeure, sesuatu yang tidak diduga-duga itu bisa terjadi. Apa itu? Tiba-tiba ada pengetatan anggaran nih di kliennya dia. Kemungkinannya kan cuma dua, diputus dengan baik-baik gitu ya, atau bayarannya dikurangi. Nah, kalau dia punya buffer, itu dia jadi lebih safe. Jadi ingat, sebagai freelancer, jangan kerja di satu tempat. Jangan cuma ngambil satu klien. Gitu ya. Dan yang ketiga, yang perlu diperhatikan, jangan juga over commitment. Mentang-mentang banyak yang nawarin, maka semuanya diambil. Akhirnya karena over commitment, efeknya apa? Standar mutu yang dia turunkan. Dia berusaha mempertahankan mutu, kemudian dia hire orang lain yang sebenarnya mutunya jauh di bawah dia. Itu risikonya pada kualitas produk atau kualitas jasa yang harus dia berikan kepada klien. Efeknya apa? Jangka menengah dan panjang rusak. Jadi karena pekerjaan jasa seperti untuk freelancer ini, ketika klien itu secara berulang-ulang kembali ke dia, balik lagi ke dia, itu artinya standar mutunya bagus. Dan itu produk jasa yang dia berikan juga sangat baik. Klien puas, maka dia akan kembali. Ingat, para freelancer, jangan over commitment. Nanti tumpah. Nggak bisa melayani dengan baik. Kualitas akan menurun. Eling dan waspada.